Oke, jumpa lagi dengan saya pada hari ini. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial sekali. Salah seorang yang cukup familiar kita dengar namanya di gerakan Credit Union, terutama yang berada di wilayah Ketapang bagian utara. Nah, di sini sudah hadir beliau. Tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui barangkali sebelumnya. Nah, saya sapa Pak Milen SMN. Halo Pak Milen. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat. Nah, mantap. di ruangan ini saya sengaja mengundang Bapak untuk bisa hadir ke sini. Mau bertanya banyak nih Pak tentang Credit Union. Boleh. Nah, jika boleh tahu Pak, sudah berapa lama menggeluti dunia pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau yang sering kali dikenal oleh orang banyak ini namanya Credit Union nih Pak? Ya, saya malu sebenarnya mau cerita soal berapa lama, karena kalau dihitung mungkin baru berapa. Ya. Tapi saya ingat 2001 saya sudah di CU. Sudah siap Pak ya? Iya. Udah lama Sudah di sekali. CU. Ya, terus Pak? Memang waktu itu masih minim sekali pengalaman soal CU, dan saya pun sebenarnya tidak mengerti apa itu CU. Iya. Tapi karena ada teman-teman yang bisa kita belajar, akhirnya ya sedikit lah. Kalau soal paham, enggak juga. Masih banyak yang lebih paham dari saya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak ini selama mengelola, mengurusi CU ini, apa sih Pak? Karena pasti akan banyak yang bertanya nih Pak, tentang apa sih pengalaman yang paling menyenangkan nih di selama Bapak menekuni di dunia CU ini Pak? Ya. Kalau pengalaman mengurus CU, saya kira banyak sekali yang menyenangkan, karena saya kira pertama soal wawasan. Kita terus terang sebelum di CU, soal wawasan saya kurang. Kemudian belum lagi soal kepercayaan diri, tampil di muka umum saya kurang. Pernah saya ikut senior pada saat itu, pengurus yang sudah duluan, memberikan materi diklat kepada anggota, saya maju, lutut saya bergegar. Jadi sebenarnya mau keluar dari ruangan itu tapi malu juga. Grogi Pak ya? Grogi. Gemetaran. Itu pengalaman yang bukan menyenangkan, tapi yang saya ingat sampai hari ini. Nah, kalau soal yang menyenangkan banyak bisa ketemu orang, banyak relasi. Kemudian pasti kalau banyak relasi, sekira rezeki banyak. Karena kenapa saya bilang rezeki banyak? Mengurus CU ini kan volunteer. Jadi sebenarnya ketika kita mengabdikan diri di CU, kita tidak boleh berpikir apa yang saya dapat. Tetapi ketika kita tulus mengabdi, saya kira Tuhan akan mengerti kebutuhan kita. Itu keyakinan diri saya soal mengurus CU. Luar biasa. Karena dengan kita mengurus CU, sebenarnya kita membantu orang lain menemukan solusi atau jalan keluar. Solusi bagi masyarakat, bagi anggotanya. Ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi anggota nih kemungkinan masih banyak bertanya nih Pak tentang apa sih sebenarnya, karena kan seringkali masih bisa kita temukan anggota yang betul-betul memahami tentang CU, apalagi yang bukan anggota nih Pak. Jadi pesan atau kata-kata yang bisa mengajak lah, bisa menggugah, bisa bersemangat baik itu kepada anggota ataupun kepada yang bukan anggota nih yang nonton kita pada malam hari ini. Ya. Silakan Pak. Saya kira masyarakat yang belum mengenal CU jangan ragu, karena di CU ini kita belajar banyak, bahkan bersama kita belajar. Dari situ kita akan tahu bagaimana sebenarnya CU ini bukan sekedar soal bicara simpan pinjam. CU itu Credit Union. Nah, CU itu sebenarnya lebih humanisme. Bagaimana CU berpikir pemberdayaan yang diberikan itu untuk meningkatkan kualitas hidup anggota. Nah, sementara
mungkin kalau dari pandangan orang yang belum mengenal CU sama saja dengan lembaga keuangan lain seperti bank, tapi sangat berbeda sekali. Karena di CU ada pendekatan yang lebih dilakukan oleh kita. Nah, jadi belum lagi soal bagaimana CU sebenarnya perhatian pada kalangan-kalangan yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan seperti bank. Iya, luar biasa sekali Pak Milen. Terus kalau di CU Bapak ini untuk karyawannya Pak, itu sudah berapa banyak nih Pak? Kalau tidak salah saya itu hampir 300 orang. 300 orang. Wow, banyak sekali sebuah lembaga kredit union ya. Banyak. Yang lahir di daerah ya, di kampung ya. Bahkan kalau bicara karyawan kan dulu kita tidak menyangka juga bahwa anak-anak kita yang dari pedalaman yang dianggap kurang punya skill, tapi ternyata bisa berprestasi di kalau dulu kalau orang mau lihat orang berdasi itu mungkin kerja di bank atau kerja di mana, tapi sekarang anak-anak muda kita tidak kalah hebat dengan orang-orang lain. Jadi saya kira CU bukan hanya sekedar kita bicara soal simpan pinjam sekali lagi, tapi banyak pemberdayaan yang dilakukan kita termasuk ke dalam para aktivis itu sendiri. Wah, kalau begitu sama jadi karyawan juga nih Pak, boleh nggak Pak? Silakan. Silakan tulis lamaran aja. Oke, siap. Saya jadi bersemangat ini dengar cerita dari Pak Milen tentang kredit union, kemudian tujuannya, karyawannya seperti apa, 300 orang ini luar biasa sekali. Dan apa pesan yang mungkin Pak Milen sampaikan biar karyawan atau aktivisnya ini bisa bersemangat Pak dalam melakukan kerja mengembangkan CU ya. Sebelum saya pesan, gimana? Mungkin apa sebenarnya motivasi mau jadi karyawan CU? Saya tadi apa yang diceritakan Pak Milen tadi, membantu orang yang memberi solusi karena ekonomi orang yang sulit tadi kan Pak. Nah, seperti Bapak ceritakan itu tadi. bisa didapat kalau kita ini menjadi karyawan ini tidak berpikir hanya soal finansial. Tapi kalau berpikir finansial kan gaji karyawan CU nggak juga besar. Jadi kalau di CU itu Pak orientasinya kita kalau mau jadi karyawan kan utamanya bukan gaji Pak ya? Bukan. Jadi, kalau orientasinya gaji selesai kita tidak akan mampu kita mendampingi orang lain. Bagaimana Pak? Saya merokok ini. Harus beli rokok. Murah ini. Kalau soal itu kan ya tinggal pandai mengatur. Di CU juga tuh ada bagaimana kita mengelola keuangan gitu. Termasuk misalnya kita membeli apa yang penting, apa yang tidak penting. Karena apalagi kalau jadi karyawan misalnya, kalau Bro mau jadi karyawan, nanti keinginannya lebih besar dari pendapatan. Nanti akan muncul pikiran-pikiran lain yang aneh-aneh. Akhirnya apa? Terjadi fraud, macam-macam. Nah, ini kan kita dari awal mendidik para staf ini jangan sampai ke sana. Makanya kalau menjadi karyawan itu betul-betul kita cari orang-orang yang memang mau melayani orang lain, bukan soal uang. Sekali lagi bukan soal. Nah, teman-teman karyawan CU Semenang Jaya, apa yang disampaikan Pak Milen itu dengar. Yang utama adalah totalitas semangat untuk mengabdi agar anggota itu tersenyum, agar masyarakat tersenyum, secara ekonominya meningkat. Jadi bukan orientasinya gaji Bro, tapi bukan berarti yang seperti yang disampaikan Pak Milen tadi, gaji itu tidak diperhatikan atau pendapatan itu tidak diperhatikan. Karena di CU juga semua itu kan sudah ada standar. Walaupun kita menyampaikan seperti tadi, bukan berarti teman-teman bekerja itu ya kita suruh bekerja tanpa imbalan juga. Artinya sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bekerja dari hati tulus melayani orang. Luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak di CU ini sebagai apa Pak kalau boleh saya tahu? Ya sementara sebagai ketua pengurus dan itu akan berakhir di 2022 ini. Jadi sebentar lagi emeritus. Jadi mumpung dikasih kesempatan ngomong, pesan saya adalah teman-teman yang nanti akan meneruskan ataupun karyawan yang akan meneruskan, kita tetap semangat, teman-teman tetap semangat. Kalaupun ada rintangan, halangan, patah semangat, kadang-kadang mau mundur, itu soal biasa. Tapi yakin kalau kita tetap teguh,
kita akan bisa menyelesaikan persoalan itu dan sampai kepada tujuan akhir. Luar biasa. Mudah-mudahan ketika Pak Milen sudah tidak menjadi pengurus, lembaga ini tetap terus Ya, berkelanjutan Pak, ya. itu doa saya. Karena kalau terjadi masalah pun ketika kita di luar struktur, itu menjadi kegagalan kita juga. Siapapun pengurusnya. Tapi Kita kenapa, merasa berdosa juga. kenapa harus berhenti Pak tadi jadi pengurus? Ya karena di kita kan ada aturan juga bahwa menjadi pengurus, anggaran dasar kita mengatur tidak boleh lebih Aturannya dari, begitu. ya, tidak boleh lebih dari 2. Periode. Wah, banyak yang nangis nih Pak Milen nanti. Siapakah yang menangis? Atau malah banyak yang suka tertawa? Oh, itu terserah aja. Gimana nih Pak Milen? Mudah-mudahan Ya. eh, Prinsip saya itu mau menangis atau tertawa itu terserah yang menilai saja. yang penting kita sudah berbuat Saya tidak melakukan terbebani. terbaik. Yang penting Pak Milen Ya. sudah melakukan hal-hal baik, optimal berkarya melalui Benar, CEU ini Pak ya. Ya. Oke, Oke, Pak Milen, untuk apa namanya, mungkin pesan terakhir yang bisa Pak Milen sampaikan pada semuanya saja. Oh ya, terima kasih. Sekira kita tetap harus berjuang, tidak boleh berhenti bagaimana kita mendampingi anggota kita. Karena di sana mereka masih butuh dampingan kita, tangan kita, jadi ketulusan hati kita terhadap mereka. Karena dengan begitu kita menabur benih yang baik, suatu saat kita akan menabur juga hasil, menuai juga hasil. Oke, Pak Milen, terima kasih. Bagaimana salam CEU di tempatnya Pak Milen? Salam Oh ya, yel-yelnya gitu, slogannya gitu. CWSD optimis. Oke Pak, kita sama-sama Pak. Oh ya, CWSD Ulangi Pak, ulangi Pak Oh, ya. Milen. Lu kompak kita berdua. 1, 2, 3. CWSD optimis. optimis selalu di hati. Oke, mantap. Oke, rekan-rekan, sahabat semua dimanapun berada yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disajikan barusan bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Oke, selamat malam. See you. Oke, Pak Milen, terima kasih. Terima kasih. Sip. Sampai. Oke.